itulah yang akan menjadi jembatan emas menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kurang tahu kegemeniannya Ganjar. Betapa kalau membaca wajah dari Bu Mega dan Mbak Puan itu adalah sebuah keputusan yang terpaksa. Mahasiswa Indonesia, bersatulah segera di dalam satu barisan anti kemiskinan. Bersama buruh tani, bersama GMNI, ormas rakyat sejati, bersatulah segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Marhaen menang. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara, selamat datang di podcast Presidium Rakyat Menggugat. Dengan seri-seri podcast ini, saya Ahmad Gunawan, alumni GMNI Sandal Jepit, Jawa Tengah, akan mencoba memberikan opini-opini di tahun politik ini dengan gonjang-ganjingnya pencapresan antara beberapa calon yang sudah mendaftarkan dan yang belum mendaftarkan. Saudara-saudara, selamat sore. Kita nantinya akan berdiskusi ini berlanjut sampai kemungkinan pemilu Februari 2024 melalui opini-opini teman-teman dari alumni pemikir pejuang pemikir di GMNI, baik teman-teman saya, adik-adik leting saya, senior-senior saya, bahkan kaum Marhaen dan Marhaenis yang akan kami minta untuk berpendapat tentang suasana politik di tahun 2023-2024. Melihat fenomena yang kemarin atau hari ini kita dengar pendapat Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di Hari Santri Nasional di Surabaya, betapa dia sudah memberikan satu sinyal-sinyal yang memberikan izin anaknya, putranya, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang sekarang menjadi wali kota Surakarta, akan masuk kontestasi pertarungan politik di tahun 2024. Sifatnya mungkin hanya sebagai bacawa pres. Di satu sisi ada satu pernyataan dari Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan yang saya sangat-sangat terenyuh sebetulnya. Beliau dicecar oleh wartawan yang selalu mengatakan, kan belum mendaftar, belum ada kepastian. Jadi Mas Gibran belum ada sebuah keputusan untuk mendaftar sebagai bacawa pres dari capres Prabowo Subianto. Tapi teman-teman, kita akan menarik sejarah ke belakang. Sebetulnya dengan fenomena ini adanya calon presiden Prabowo Gibran, teman-teman PDI Perjuangan harusnya kritik, otokritik, koreksi. Ketika kita ingat di tahun 2000-an sampai 2021, saat Ganjar masih perjalanan menjadi gubernur 2 tahun, itu kan terlanda COVID. Saat itu kita melihat adanya fenomena ketidakharmonisan antara PDI Perjuangan, terutama Mas Bambang Pacul, dengan saudara Ganjar selaku gubernur. Jadi ketidakharmonisan itu
dipicu ketika adanya sebuah pernyataan siapapun presidennya, Puan Maharani wakilnya. Itu pernyataan Saudara Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yang sebetulnya beliau sudah mempunyai satu pemikiran jangka panjang ke depan. Saya sebetulnya dalam hal ini salut pada Mas Bambang Pacul, senior saya di Kemen, bahwa untuk merubah ketatanegaraan ini tidak harus menjadi sebuah keharusan partai menjadi leader, menjadi presiden. Ya, partai bisa berperan di legislatif yang sangat dominan dengan peraturan dan undang-undangnya. Bambang Pacul sehingga membuat satu analisis yang rasional, yaitu mencalonkan kadernya sendiri Puan Maharani menjadi calon wakil presiden, dan presidennya adalah diharapkan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Dari dua calon ini, harapannya Mas Pacul adalah bisa menguasai DPR ke depan di tahun 2024 sampai 2029, dan kemungkinan akan bisa merubah sistem tatanan pemilu yang sudah nampak mengalami kurva patah. Rakyat sudah jenuh, rakyat sudah dijadikan dagang sapi, rakyat sudah dijadikan produk-produk yang bisa dibeli, sehingga itu pasti dialami oleh teman-teman yang pernah mengalami pendidikan gerakan ideologi seperti kami di Kemen. Betapa sakitnya rakyat dijadikan komoditas suara-suara yang hanya sekedar mendulang suara di setiap pemilu. Kalau kita tarik ke belakang lagi, siapa ini yang salah? Kalau masing-masing menunjuk hidung, pasti nggak ada yang mau disalahkan. Kalau kita melihat saat itu kepemimpinan Mahkamah Konstitusi justru saat itu dipimpin oleh Profesor Mahfud. Ada seorang pemuda juga dari Surabaya yang mengajukan gugatan ke MK karena sistem pemilu dianggap sistem dengan suara banci, yaitu suara teratas 30%. Akhirnya semi proporsional tertutup itu digugat oleh seorang pemuda dari Surabaya sehingga menjadi sistem suara terbanyak. Itu di eranya siapa? Di eranya Prof. Mahfud. Kalau Prof. Mahfud disalahkan tentunya nggak mau, karena itu kolektif kolegial. Nah, akhirnya berjalannya 2009 menjadi sistem suara full terbanyak. Siapapun yang punya suara yang banyak, dia akan duduk di dalam DPR provinsi, RI maupun kabupaten. Kalau dulu sistem 30% adalah seandainya suara satu kursi 10.000, dia dapat 3.000, merupakan suara teratas, dan perhitungan setelahnya 3.100 dia akan mengganti suara yang 30% tadi menjadi 30, berapa. Itulah sistem yang sebetulnya semi proporsional tertutup. Suara partai, peranan partai masih cukup besar. Sekarang kalau teman-teman bisa melihat sejarah itu, kenapa sekarang menjadi Prabowo Gibran? Banyak orang yang hanya sebatas menyalahkan karena tidak melihat sejarah ke belakang. Siapa yang membuat undang-undang suara terbanyak ini? Itulah. Untuk itu, saya sebagai kader Gemini Sandal Jepit di forum Presidium Rakyat Menggugat ini akan sedikit membuka sejarah apa yang dilakukan oleh Bambang Wuryanto
Mas Pacul itu sudah betul bahwa beliau mengharapkan betapapun PDI Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu, namun dengan logika berpikir karena Mbak Puan elektabilitasnya belum bisa naik, sehingga menawarkan koalisi dengan Prabowo yang dianggap partai satu ideologi, satu pemahaman, yaitu nasionalisme. Bahkan dulu 2004 Gerindra pernah bercita-cita untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 kepada konstitusi yang asli, sehingga peranan MPR bisa berperan kembali. Jadi itu yang pernah kita lihat dalam sejarah-sejarah percaturan politik nasional. Sehingga kalau sekarang banyak sekedar menyalahkan, kok kebangetan baru wali kota 2 tahun sudah dijerumuskan untuk wakil. Nah, sistemnya yang membuat kalian kok, ya kan? Sekarang dulu kalau misalnya teman-teman yang terutama saya yang di lingkungan GMNI ini mengedepankan suara tentang Puan Maharani aja yang di Senayan, nggak ada. Justru yang Pacul saat itu sama Trimedia sama Johan Budi yang kenceng membentuk Dewan Kolonel. Kalau teman-teman ingat itu yang benar itu, ya. Terus kalian yang selama ini sudah dimukteki oleh almarhum Taufik Kemas kemana? Ya, kayak Ahmad Basara, Abidin Fikri, Arief Wibowo, Sony, semuanya saya tahu. Adik rating saya, angkatan saya, mungkin senior saya, seperti Aryo Bimo dan sebagainya. Kemana kok gak ada menyuarakan Puan sama sekali? Anda mencemooh Pacul pada saat itu, ya kan? Bahkan Pacul pernah mau mengatakan kalau itu memang saya harus dipecat, akan siap, saya akan tetap memperjuangkan Mbak Puan untuk menjadi. Itu kader yang benar. Karena apa? Dia melihat future ke depan, gambaran ke depan. Ketika parlemen bisa dikuasai sama Prabowo dan koalisinya, mungkin undang-undang, cita-citanya Pak Prabowo kembali ke Undang-Undang Dasar 45, MPR difungsikan, sistem suara pemilu tertutup difungsikan, pengkaderan difungsikan. Itulah yang akan menjadi jembatan emas menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang dengan fenomena adanya Gibran dan Prabowo, Anda hanya berteriak-teriak tentang menyalahkan Jokowi, tentang menyalahkan kader yang berkhianat. Di mana kalian saat itu tidak memperjuangkan sedikit pun Mbak Puan Maharani untuk menjadi wakil presiden? Kemana? Padahal Anda sudah diberi banyak fasilitas, rewards, kesempatan, harga diri oleh almarhum Taufik Kemas, termasuk senior saya. Inilah, kalau saya kader sandal jepit, kalau kalian juga sama berangkatnya, dulu sandal jepit seperti saya, termasuk Ganjar. Suka atau tidak suka ucapan saya kurang tahu kegemeniannya Ganjar, ya. Tapi dengan adanya fenomena diangkatnya teman-teman yang ahli membaca tubuh, ditetapkannya saudara Ganjar di Istana Batu Tulis 21 April, habis Jumatan, saya masih ingat. Betapa kalau membaca wajah dari Bu Mega dan Mbak Puan itu adalah sebuah keputusan yang terpaksa. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya, teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Kalau memang saudara
keluarga dan teman kita tidak bersama kita, kemudian hati kita gamang, hati kita berubah, kita takut. Coba itu rekaman itu dibuka lagi, dan tolong yang ahli-ahli membaca wajah. Karena apa? Teman-teman yang sudah di dunia pergerakan makan asam garam pasti akan membaca peringatan Bung Karno. Saya hanya berpesan, waspadalah dengan kapitalisme. Kapitalisme itu akan beranak pinak dengan nekolim. Nekolim inilah yang terjadi sekarang. Kiri kanan dikelilingi oleh oligarki nekolim. Dan itu sudah dilihat oleh saudara Pacul, ya. Tapi kenapa Anda cemooh? Kenapa Trimedia mengatakan bahwa Ganjar gak ada prestasinya, Anda cemooh? Kenapa saat itu Johan Budi membentuk Dewan Kolonel di DPR RI, Anda cemooh? Ya kan? Karena Anda gak bisa membaca sebuah seni politik yang disebut Pacul sebagai art yang impossible, ya, seni yang impossible become to possible. Jadi kalian dalam sejarah perjalanan bangsa dalam makan asam garam ini, mungkin karena kami ini berangkat dari guru dan buku yang sama, ya. Kami ini yang di Jawa Tengah dari Gemeni, kalau sudah berguru dengan almarhum Sutoro, itu baru bisa disebut kader Gemeni. Dan itu di otak kirinya sampai hidupnya mereka, termasuk saya, pasti akan selalu mengatakan betapa bahayanya tentang kapitalisme dengan anak pinak nekolim, neo-kolonialisme dan imperialisme, beranak pinak pragmatisme, hedonisme, dan sebagainya. Dan itu yang terjadi sekarang. Saudara-saudara sebangsa setanah air, forum diskusi podcast ini saya bukan membuat downgrade-nya saudara Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai calon presiden di PDI Perjuangan, bukan, ya. Kita berevaluasi, kritik otokritik. Selama masih belum ada janur kuning di KPU, sebetulnya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bisa membatalkan pencalonan Ganjar dan Mahfud. Pada saat itu sebenarnya Pak Prabowo sudah siap, Mbak Puan juga sudah siap. Kalian-kalian aja yang dikolok-koloki oleh oligarki. Ya kan? Itu pemikiran Pacul. Yang benar seperti itu. Ada satu tahapan yang harus dilalui. Tidak harus partai pemenang menjadi orang nomor satu. Karena sistemnya adalah trias politika yang bisa dikuasai lewat pintu DPR. Dan cita-cita Prabowo pada saat itu mengembalikan sistem MPR kembali kepada negara bangsa Indonesia. Kami Ahmad Gunawan, kader Sandal Jepit, kader GMNI Sandal Jepit, podcast tentang Presidium Rakyat Menggugat akan kita lanjutkan ke hari-hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Marhen menang.